saya 2 kali tes masuk juga gagal. Uang sudah habis, uang habis. Oh, iya. Wah, aku pengen nonton tuh, tiketnya wah mahal sekali gitu. Terus Lady bilang, nggak apa-apa, datang aja. Nanti aku bilang kalau tiketku habis, hilang gitu. Terus saya dikasih kursi sembarang aja yang dekat situ, dan itu lebih bagus dari kursinya Lady. Perhatian. Anda sedang berada di ruang cerita santai non-edukatif bersama Seminar Edukasi Musik. Jadi akhirnya tahun 90 akhir juga berangkat ke Amerika atau tahun depannya 90 lagi? akhir berangkat ke Amerika. Oke. 91, saya agak lupa sih. Saya 2,5 tahun di sana. Di Amerika 2,5 tahun. Iya, di New Jersey ya. Studinya teknik nuklir juga? Studinya bukan informatika. Lebih berhubungan Ya, dengan jadi S2 saya nggak ada hubungan dengan nuklir sebetulnya. Oke. Ya. Informatika, oke. Terus? Iya, dan saya nggak tahu bahwa tempat itu dekat sekali dengan Manhattan, yang cuma bayar $1 gitu ya. Terus suatu ketika saya jalan-jalan gitu, sendirian gitu jalan-jalan, terus juga ada orang lagi di obspek gitu ya, di sebuah lapangan besar sekali gitu. Terus saya lihat kaosnya, kok Juilliard School? Iya. Terus ini tempat apa sih gitu? Jadi saya kaget di situ, ternyata Metropolitan Opera, New York City dan segala macam. Terus Juliet ada di situ. Terus saya wah bisa lihat apa lagi di sini gitu. Ya. Terus Setelah akhirnya itu sampai ketemu orang-orang hampir setiap minggu Indonesia. saya ke sana. Oke. Kenapa? Ya, Akhirnya gimana lalu saya caranya? memutuskan ambil namanya sekolah sore gitu. Ada sekolah sore, Juilliard in the evening gitu. Juilliard evening class gitu. Sekarang Saya juga ambil masih ada sih. masih ada ya. Masih ada. Saya ambil 2 kelas. Nah, ternyata lalu Pak Lendi datang kan? Lendi datang. Dia Kok tiba-tiba telepon bisa saya. kenal? Nggak tahu. Oke. Saya udah kenal Lendi sebelumnya. Sudah kenal apa belum kenal? Sudah Oh, kenal. sudah kenal. Oke. Ya, sudah kenal dengan Lendi, sudah kenal dengan Aisyah. Aisyah kan juga di masa-masa saya di Amerika, mereka di Amerika semua. Lendi sama Aisyah di sana. Ya. Barengan nih? Ya, barengan ya. Barengan. Ya, setelah itu ya sering sekali saya ke New York. Ya. Oke. Nah, terus di Amerika tidak bermusik dong ya? Tapi mungkin lebih banyak menikmati musik ya? Mengobservasi dan menjadi penikmat atau juga sempat bermusik? Sempat sekali. Saya jadi tahun pertama saya jadi semester pertama saya jadi anggota KOR katedral di Newark. Lalu semester yang kedua latihannya tuh bareng sama kuliah, jadi saya nggak bisa. Lalu di seberang kampus saya itu kampus Rutgers yang ada jurusan musiknya dan ada paduan suaranya. Tapi Rutgers yang di Newark lain sekali sama yang di New Brunswick. Maksud saya kualitasnya mungkin jauh sekali ya. Tapi saya ikut kurnya. Dari ikut kurnya itu saya lihat tempat latihannya, kelas-kelasnya tuh semua pakai Steinway kan. Wah asik sekali saya bisa latihan di situ. Jadi saya sering latihan di situ sampai malam hari. Dan lalu biasanya kan kalau saya datang malam hari jam 10 gitu kan pintu belum ditutup. Jadi saya bisa masuk dan saya bisa latihan sampai jam 2, jam 3 gitu pagi. Iya. Suatu ketika pintu-pintu itu dikunci semua, pintu kelas. Ya, jadi saya ganjel dengan tisu. Jadi kalau saya tetap bisa masuk. Ya. Oke. Bahkan wah gila deh pokoknya. Gila. Pernah saya hanya bisa masuk di ruangan yang pianonya nggak gitu bagus. Jadi selalu saya naik Eternit, pindah ke ruangan berikutnya. Aja gile, terniat. Demi latihan ya? Demi latihan. Terus tiba-tiba ada masuk jam 1 pagi atau jam setengah 2 gitu. Tok. Terus?
Kamu lagi latihan? Tunggu. Itu Stop, Mas semuanya jalan. Tommy, putus. Ya. Tunggu. Jadi Oh, gimana? oke. Ada satpam? Oke. Dapat cerita ini ya. Lagi seru-serunya malah jadi putus, gimana sih? Ya, ada satpam itu sudah lewat jam 12 malam itu. Ada satpam datang, buka pintu, lalu dia cuma lihat, kamu lagi latihan. Iya, oh ya sudah gitu. Dan dia saya sendirian kan, saya nggak ada drugs, nggak ada apa-apa, lalu ditinggal aja gitu. Ya terus saya pikir ya bebas gitu, saya bisa latihan sama Steinway setiap hari, gitu ya. Iya. Oke. Lalu sampai terus akhirnya dari situ ya benar. Dari situ saya lihat di papan pengumuman kan ada gereja butuh organis. Oke. Ya, terus saya datang ke gereja itu, kebetulan memang kualitas musik gerejanya sangat rendah. Bukan, butuh penyanyi sih, butuh penyanyi. Lalu saya ikut menyanyi di situ selama beberapa, mungkin 1 semester juga. Lalu organisnya harus pergi, jadi nggak ada organis. Lalu saya tanya, terus mereka menawarkan saya jadi organisnya. Karena orgelnya itu udah rusak, organnya sudah rusak, sehingga orang yang mau mendaftar ke situ pada nggak jadi karena nggak bisa main dengan orgel itu. Jadi karena saya nggak peduli kan orgel rusak, saya dapat duit. Betul. Jadi akhirnya saya jadi pelatih kur dan main orgel di situ. Luar biasa. Oke. Berapa tahun? Dan itu sampai saya selesai. Sampai lulus ya? Ya, itu setiap servis itu dibayar $100. Jadi lumayan banget gitu. Wow. Saya bisa pakai, saya bisa pakai nonton konser. Yoi, benar. Oke. Nah terus waktu ya? Enggak. Pengalaman bermusik saya yang profesional selama di ini, gara-gara saya masuk ke Juilliard Evening itu, berarti saya juga bisa lihat papan pengumuman kan. Iya. Dibutuhkan apa. Benar, saya kan bisa bilang saya sekolah di Juilliard, ya nggak sih? Iya. Cuma sekolah sore senja lah ya, tapi senjanya gitu. Nah, kebetulan yang minta memang dari waktu itu dari Greenwich Village, ya, jadi ada komunitas kecil komponis dan pemusik yang membutuhkan pianis karena mereka akan mementaskan sebuah opera anak-anak yang dimainkan oleh anak-anak sebuah sekolah negeri. Jadi memang dananya rendah, semuanya ya segitulah gitu. Tapi kan tetap di New York kan. Betul. Ya, jadi saya kayaknya main piano untuk acara itu. Oke. Untuk premier sebuah opera anak-anak itu. Iya. Bermain bersama musisi-musisi New York, tapi yang daerah situ ya. Sekilas mengenai Budi Utomo Prabowo. Mulai belajar di usia 5 tahun di kota kelahirannya Semarang. Pendidikan musik formalnya antara lain di Institut Seni Indonesia atau dulu adalah Akademi Musik Indonesia dan mempelajari instrumen biola dengan almarhum Samiono. Setelah beberapa kali mengaba paduan suara dan orkes, ia mengambil bidang pengaba ke Universitas Musik Freiburg dan Detmold di Jerman dan menamatkan studi Master of Music di bidang seniman tahun 2006. Pada tahun 2007, ia kembali ke Jakarta dan mendirikan Sanggar Musikasa bersama bariton Joseph Kristanto. Di Musikasa, ia membina pengaba-pengaba muda, mengajar vokal dan mempersiapkan teori musik bagi yang ingin melanjutkan pendidikan musik ke negara berbahasa Jerman. Ia mendirikan paduan suara kamar Camerata Vocale Jakarta dan Orkes Komunitas Concordia. Aktif terlibat sebagai juri dan direktur artistik dalam berbagai kompetisi paduan suara, komposisi dan kompetisi piano, dan juga konser musik kamar. Menjadi Ketua Komite Musik Dewan Kesenian Jakarta periode 2009 hingga 2015. Sejak tahun 2016, ia menjadi salah seorang komisaris dan pendiri Jakarta City Philharmonic dan sekaligus menjadi direktur musiknya. Selain pendidikan musiknya, Budi juga meraih gelar Sarjana Teknik Nuklir dari Universitas Gadjah Mada dan Master of Information Science dari New Jersey Institute of Technology.
Nah, berarti selama di Amerika jadi explore orkestra dan segala macam pengalamannya tuh menjadi jauh lebih luas lagi ketimbang waktu di Indonesia pastinya ya. Betul, tapi tetap aja di kepala saya itu hobi. Ya, Oke. Masih ya, ya, belum belum tidak masih sama sama sekali nggak kepikir bahwa itu akan menjadi jurusan utama gitu. sama sekali enggak. Saya cuma nonton, senang gitu. Tapi untuk menyiapkan membaca sesuatu sebelum saya nonton atau apa enggak gitu. Maksudnya ya seneng-seneng aja gitu ya, bukan buat. Meskipun ngelihat misalnya kayak Kalendi, Kak Aisyah yang waktu itu memang kuliah musik, sama sekali nggak ada terbersit ide kayak enak juga tuh kayak mereka gitu. Saya nggak tahu mereka kayak apa sih. Saya kan nggak Oke, tanya-tanya juga. Nah, cuma oke. enaknya mereka dapat eh, informasi kalau ada tiket gratis. Tapi Landy semua baik, setiap kali saya dikasih tahu gitu. Iya, iya, iya. Oke. Nah, terus Tapi cerita yang ya cerita juga nggak ya itu ya, yang nakal-nakal ya cerita sama aja. Landy. Jadi Biar kita nanti nggak cerita usah echo aja. kalau salah. Iya. Jadi Landy itu subscriber di Carnegie Hall untuk orkestra tamu dari Eropa. Hmm. Jadi langsung dia beli setahun gitu kan, katanya lebih Hmm. murah, oke Hmm. gitu kan. Terus suatu ketika kalau nggak salah itu orkestra La Scala Milan akan main Requiem Verdi. Wah, aku pengen nonton tuh tiketnya, Ya. wah mahal sekali gitu. Terus Lady bilang gak apa-apa, datang aja. Nanti aku bilang kalau tiketku habis, hilang gitu. Ya, tapi dia kasih tiketnya ke saya, tahu? Ah, 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 Ya, kita datang sama-sama, dia lapor hilang, saya nggak langsung masuk, saya ngumpet ah, di WC. ah. Saya ngumpet di WC, terus semua sudah masuk, udah mulai sepi, saya baru ketok-ketok, saya mau masuk. Masuk. Itu Ya. kira-kira sekitar 5 menit sebelum dirigennya masuk gitu mungkin ya. Tapi tempat duduknya Terus nggak masalah, bisa. dibukain, saya asal aja ketok Ah, pintu yang mana. Akhirnya saya tahu kalau saya ketok pintu yang itu view-nya bagus gitu. ah, ah. Ya, ya. Jadi ketok itu, terus saya dikasih kursi sembarang aja yang dekat situ, dan itu lebih bagus dari kursinya Lady. Udah dapat gratisan, masih mau view paling bagus lagi dan dapat lagi. Ya gitulah. Rezeki anak Lalu soleh. nonton di Metropolitan Opera juga. Tadinya kan saya nggak berani kan. Jadi ya maksudnya nggak berani nakal-nakal gitu. Tiket berdiri ya. Apa tuh dari bapak 1 sampai bapak 4 3 jam itu berdiri terus ya udah nerima Hmm. gitu kan. Tapi Hmm. Landi bilang jangan gitu. Langsung maju aja cari kursi gitu. Hah, berani gitu. Akhirnya saya duduk. Saya cari kursi setiap kali begitu gelap gitu, mulai gelap langsung cari kursi. Hmm. Oh, jadi iblisnya ada iblisnya ya. Iya, dan di situ kita kan nontonnya itu apa ya, artis-artis yang kita hanya biasa lihat di CD, di cover-cover Ya, gitu ya. Terus kita ya. lihat live gitu semuanya itu betul-betul Wow, luar biasa. pasti. Iya, Ya. wow banget gitu. Nah. Oke, tunggu. Oke. Oke, kita sudah lanjut lagi kembali. Oke, tadi ada sedikit masalah jaringan. Tadi sampai, oh ya, Ya, jadi aku juga bermusik waktu di Amerika, walaupun eh, eh, di di tempat sekolah negeri gitu ya. Jadi anak-anak sekolah opera untuk anak-anak sekolah negeri yang memang low budget semuanya, tapi itu kan juga musisi-musisi lulusan universitas ternama, cuma mungkin nasibnya tidak gitu baik gitu. Jadi ya saya dan ikut di kelompok itu. pengalamannya sih yang kita dapat ya. Ya betul, saya bisa lihat, oh kalian tuh jadi kayak gini toh gitu. Kalau kalian tidak ada di Lincoln Center itu kalian berkarya di tempat seperti ini. Ya, ya. Oke. Terus sampai dengan Mas Tom, kapan Mas Tom itu kayak berpikir, oke, sekarang gue mau kuliah musik nih. Kan waktu itu juga masih Ada belum pikir tuh. belum ya. Yang saya pikir itu waktu saya kembali lagi ke Indonesia, saya harus Kerja atau? bayar wajib kerja saya, ya kan.
harus Oh iya, bayar iya. wajib kerja. Ya. Ya kan bayar utang itu ceritanya. Hmm. Saya selesaikan itu, terus Berapa lama tuh saya Bang? lihat-lihat keadaan itu. 2N+1. 5 tahun berarti ya? Ya. Nah, setelah itu sebenarnya ada dua hal yang membuat saya terus memutuskan untuk di musik. Yang pertama yang memantik adalah krisis ekonomi. 98 atau? 98, 99 itu setelah reformasi itu. Oke. Saya kaget, ini kok gaji kok cuma sebentar udah nggak ada gitu ya. Ya, saya masih dapat dari ngelesin piano itu mungkin 2 kali gaji saya gitu. Jadi saya masih punya uang gitu kan. Itu. Terus saya kok di sini terus saya gimana ini gitu. Karena saya tidak mengambil jalur peneliti. Kalau jalur peneliti kalau kita rajin kita naik pangkatnya kan cepat. Tapi kalau kita mengambil jalur fungsional itu per 4 tahun. Terus saya pikir kayaknya saya memikirkan untuk ke musik deh gitu. Lalu saya pikir saya di Indonesia aja saya nggak punya ijazah gitu, karena saya keluar kan, bagaimanapun juga akan jadi musisi kelas 2. Gitu. Tetap aja yang tadi bilang sertifikat itu perlu ya. Jadi saya harus sekolah ke luar negeri mungkin, yang biayanya nggak ada. Dan waktu itu yang tahu saya hanya di Jerman yang biayanya gratis gitu. Ya, tapi mau belajar apa gitu kan. Nah, yang kedua adalah waktu saya kembali lagi ke Indonesia dari Amerika, saya mimpin paduan suara Santa Cecilia Katedral Jakarta. Karena Betul. ya saya punya banyak ide karena saya dari Amerika gitu kan. Saya beranilah mimpin orkes, saya berani mimpin kur, berani memainkan karya-karya standar juga dari Maurice Duruflé, dari Mozart, John Rutter juga. Waktu itu orang belum bikin sama sekali main orkes di gereja, itu belum ada gitu. Juga konser Natal dengan paduan suara dengan orkesnya semua saya aransemen sendiri. Terus ya waktu itu belum ada. Terus suatu ketika saya kasih lagu lagi ke anggota kur, saya mulai latihan, kurnya sudah bisa, padahal saya belum bisa. Nah itu di situ saya pikir kayaknya ada nggak benar sama saya ini. Saya mesti belajar benar nih. Kayak saya bisa ngelatih sesuatu gitu. Jadi saya mesti sekolah nih, sekolahnya mesti sekolah di weekend gitu aja. Terus ya mencari-cari info, kebetulan entah kenapa dulu bisa ada kontak dengan Profesor Dietermark. Lalu saya tanya, apakah ada satu batas umur, lalu yang dites itu apa saja? Apakah saya mampu gitu kan? Itu waktu itu nanyanya per email ya, lewat email atau gimana? Beremail, ya. Lalu Dietermark bilang kalau saya ada di sini bulan apa gitu. Coba nanti kamu jemput saya, cari tempat di mana ada piano. Ya, lalu kita jemput, lalu dia tes. Waktu itu kita ada 3 orang yang mau ke Jerman. Jadi sekaligus tes 3 orang ini. Lalu dia bilang sama saya, kamu tahu banyak hal, kamu belajar dari mana? Ya saya banyak belajar sendiri. Kalau saya lihat sih kamu bisa kalau mau masuk aja. Umur sih, kalau umur saya sudah 37 waktu itu. Kalau umur sih, selama saya tahu, di sini, di Jerman tidak pernah ada batasan umur. Asal kamu tesnya lulus, ya kemungkinan besar kamu akan dapat tempat. Karena begitu lulus pun belum tentu ada tempat kan. Betul, ya. Ya, jadi akhirnya dari 3 orang itu yang Siapa aja tuh Mas 3 berangkat orang? duluan, Delima Simamora, ya lalu Joseph Kristanto, dan saya. Akis dan saya gitu. Lalu akhirnya saya dan Akis yang berangkat dulu. Ya dan ya nggak gampang juga ya di sana. Saya 2 kali tes masuk juga gagal. Tapi itu pas Karena tes masuk uang sudah habis, uang habis. Oh iya ya, ya kebayang sih. Itu tes masuk waktu itu ngambilnya memang jurusannya untuk pengaba jadinya ya.
Betul, pengaba. Sebetulnya saya langsung diterima di Detmold, tapi namanya contact student. Jadi kalau contact student itu harus ikut 2 semester, nanti setelah itu tes lagi gitu. Dan Nah, itu tapi nggak dapet visa ya, kalau nggak salah ya, kontrak student ya? dapat semuanya Oh, seperti dapet. student. Nah, itu yang menguntungkan. Nah, itu yang menguntungkan. Oke, oke. Kalau saya nggak punya status itu, mungkin saya nggak jadi sekolahnya. Oke. Jadi awalnya sebagai kontrak student dulu. Ya, kontak namanya, kontak, bukan kontrak, kontak. Oh, oke. Soalnya kalau yang di tempatku dulu ada kontrak student, tapi itu berarti bukan full Oh, time student. Makanya aku bilang nggak dapet visa kalau kontrak student. Oh, ini beda ya, kontrak student. ya, dan ternyata kontak student dari setiap sekolah di Jerman pun lain-lain. Semua dapat visa, tapi statusnya itu beda-beda. Eh, Yang fasilitasnya juga di beda-beda mungkin ya. Batista beda-beda. Di Freiburg malah kalau kontak student kamu harus bayar. Oh, oke. Tapi di Detmold enggak. Jadi saya yang kebagian yang enggak usah bayar itu. Hmm, hmm, hmm. Ya, tapi saya hanya boleh mengikuti pelajaran dirigen. Yang lain enggak boleh. Oke. Selama 2 tahun tuh berarti. Ya, selama 2 semester. Oh, sorry, 2 semester. Oke. Terus habis itu Ya, tes masuk lagi. ya setelah semester pertama saya coba daftar di Freiburg. Gagal. Mm-mm. Lalu Daftarnya sebagai saya kembali pengaba. lagi. Pengapa Jurusan juga, pengaba. ya. Oke. Hmm. Jurusan pengapa. Ya, tapi selama di Detmold saya dapat pengalaman itu karena saya nggak tahu, mereka membiayai kita untuk conduct orkes profesional di Halberstadt. Halberstadt itu daerah bekas Jerman Timur gitu. Jadi kita naik mobil ke sana. Lalu saya lupa ya, mungkin saya tetap harus bayar, tapi kayaknya hanya bayar ikut bayar bensin teman saya gitu. Tapi Hmm. hotel sama sewa orkesnya kita nggak usah bayar. Hmm. Oke, Ya. oke, oke. Dan di sana saya lihat betul-betul, karena itu orkesnya sebetulnya orkes opera ya, orkes opera house gitu. Betul-betul kualitas orkesnya bagus, tapi fasilitasnya sangat mengerikan. Saya lihat sangat tua, ya karena dulu negara komunis ya, sangat Ya. tua, nggak dicat, tapi kualitasnya ya ya standar ya. Oke, oke. Ya, Pengalaman padahal ya. di situ ada balet, ada opera, dan ya orkestra simfoni gitu, yang main secara rutin. Hmm. Oke. Mungkin kenapa Detmold memilih di sana karena sewanya lebih murah. Ya, ya, ya. Ya, karena lain dengan Freiburg, waktu di Freiburg kita sewanya itu orkes Stuttgart. Ya. Lebih beken, lebih banyak dicari kali ya. Kalau yang di sana lebih less well known mungkin ya. Less Makanya. well known dan memang betul-betul apa ya daerah gitu ya, daerah sekali gitu. Tapi ya mainnya Debussy, main main Tchaikovsky gitu. Jadi opera Debussy ya gitulah. Hmm. Oke, akhirnya kuliahnya Freiburg berarti ya. Akhirnya di Freiburg ya betul. Saya Berapa? di Freiburg akhirnya saya ambil untuk conducting paduan suara sebetulnya. Oh, oke. Apa Ya, itu namanya? Ad- Chorleitung. Oh, core lighting. Ya, ya, ya. Oke. Ya, Kalau yang Chorleitung ya. kalau yang konduktor tuh conducting ya. Maksudnya pengaba orkes. Ya, di Detmold tidak ada jurusan yang berbeda. Jadi sama. Oke, oke, oke. Ya. Di Freiburg juga sama. Di Freiburg langsung disuruh pilih mau orkes atau paduan suara. Oke, oke. Nah, terus Ya. Mas Tommy di Freiburg itu berarti berapa tahun?
dari program 10 tahun untuk diplom musikernya, 10 saya tahun. 9 semester saya selesaikan. 10 10 semester kali, semester. Mas. Iya. Oh, dari 10, Dari Mas 10 Tommy selesaiin semester, 9. 9 semester ya. Oke, kebalikan ya Saya karena sudah muak sama profesornya saya. Oh gitu. Saya nggak mau lagi lihat mukanya gitu, kayak udah